Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika bersama dengan Bu Lika, SMK Kesehatan Terpadu. Untuk kelas 11 semua jurusan. Bab kali ini yaitu bab yang ketiga, pertemuan yang keempat, semester yang kedua. Babnya tetap sama, yaitu mengenai peluang. Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu peluang suatu kejadian, ruang sampel, peluang kejadian. Ruang sampel. Peluang dapat diartikan sebagai kemungkinan munculnya suatu kejadian. Peluang suatu kejadian erat kaitannya dengan suatu percobaan. Percobaan merupakan suatu eksperimen yang hasilnya dapat diamati dan terhimpun dalam suatu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua kejadian atau peristiwa yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Banyak anggota ruang sampel dilambangkan dengan NS. Contoh, ruang sampel dari pelemparan 3 keping uang logam adalah, uang logam itu kan ada A dan G. Maksudnya A sama dengan sisi koin bagian angka, sedangkan yang G sama dengan sisi koin bagian gambar. Kalau kita terjemahkan gitu ya, karena pelemparan ada 3, maka di sini yang keluar uang pertama AG gitu ya. Pelemparan kedua kan A itu kita tarik pohon akar ya, AG gitu ya. Pohon faktor atau pohon akar gitu ya. Terus A itu AG, terus G AG. Jadi A yang pertama adalah A itu kan A. Kalau menurut perpanjangannya ya di situ. Terus AG, AGG itu ya. Nah, terus yang kedua, sisi yang berikutnya yaitu gambar. Kalau kita tarik akar pohon faktornya adalah AG. Kalau yang pelemparan pertama kan terdiri A sama G, pelemparan yang kedua AG gitu ya. Pelemparan yang ketiga sampai pohon faktornya itu ada 3 gitu ya maksudnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalian tarik faktornya. A itu pasti keluar angka gambar. G itu juga pasti keluar angka gambar. Sekarang yang G. G kalau kita tarik pohon faktornya keluar angka gambar. Sedangkan A juga angka gambar. G juga gitu, angka gambar. Akhirnya kita tarik pelemparan ada 3 yaitu GAA, GAG, GGA, GGG. Jadi kalau dihitung di sini ada berapa yang muncul ya, ruang sampel yang muncul itu ada 1 sampai 8 ya kira-kira di situ. Maka hasilnya itu ditulis itu AAA, GAA, AGA, GGA, AAG, GAG, AGG, GGG. Maksudnya itu gambar gitu ya. Kalau AAA itu angka. Kalau GAA itu gambar angka gitu ya. Kalau uang dilempar itu ya, 3 mata uangnya dilempar itu seperti itu. Jadi banyaknya ruang sampel yang terjadi ada 8 kemungkinan. Peluang kejadian, yaitu peluang suatu kejadian dirumuskan sebagai berikut. Peluang A sama dengan banyaknya anggota A dibagi banyaknya ruang sampel. Gitu ya. NA per NS. Dengan PA peluang kejadian A. NA banyaknya kejadian A. NS banyaknya ruang sampel. Kisaran nilai peluang atau PA adalah 0 lebih kecil sama dengan PA, lebih kecil sama dengan 1. Untuk kejadian yang peluangnya bernilai 0 dinamakan kejadian mustahil. Misalnya sapi bertelur, enggak mungkin kan ya. Terus untuk kejadian yang peluangnya bernilai 1 dinamakan kejadian pasti terjadi. Misalnya matahari terbit dari timur.
Yang kedua, 2 buah dadu dilambung atau dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya jumlah kedua dadu sama dengan 10. Kalian lihat tabel itu yang bagian kiri kan D1, yang atas itu kan D2 ya. Jadi peluang yang muncul angka 1, 1, 1, 2 sampai banyaknya ada 36. Itu kan suatu kejadian kalau dilempar kan kadang-kadang seperti itu yang muncul ya. Misalnya A adalah kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 10. Maka A sama dengan, kalian lihat yang dadu berjumlah 10. Dadu 1 kalau dijumlah dengan dadu 2 sama dengan 10. Itu kan angkanya 4, 6 gitu ya. 5, 5 sama 6, 4. Jadi banyaknya kejadian A sama dengan 3 dan banyaknya ruang sampel keseluruhan di situ ada 36. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota S, ruang sampel. Jadi 3 dibagi 36 disederhanakan menjadi 1/12. Jadi peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 10 adalah 1/12. Suatu kantong berisi 6 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Dari kantong itu diambil 2 butir kelereng sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambilnya kelereng, keduanya biru dan beda warna. Jadi kita jawab dulu ya. Ruang sampelnya itu kan sama dengan 6 merah, 3 biru. Dipilih 2 kelereng. Kita masukkan NS sama dengan 9 karena ada kata-kata secara acak pasti itu pakai kombinasi. Kalau berurutan itu pasti permutasi. Ingat-ingat ya anak-anak. Jadi di sini NS atau banyaknya ruang sampel sama dengan 9 kombinasi 2 sama dengan 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 9 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 9 kali 8 kali 7 karena bawahnya 7 ya terakhirnya 9 kurangi 2 kan 7 ya. Dibagi 2 kali 7 faktorial. Kalian coret-coret ya. Berarti 9 kali 8 dibagi 2, 36. Peluang keduanya biru. A terpilih 2 dari 3 gitu ya. Birunya itu kan tadi ada 3, kan yang diambil 2, jadi 2, 3 dulu, banyaknya semua kelereng yang berwarna biru tadi kan 3, diambil 2, tadi Na sama dengan 3 kombinasi 2, kita masukkan ke dalam rumus 3 faktorial dibagi 2 dikali 3 dikurangi faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, kita coret 2 faktorial sama 2 faktorial sama dengan 3. Jadi peluang A sama dengan Na dibagi NS sama dengan 3/36 sama dengan 1/12. Jadi peluang terambilnya kelereng keduanya biru adalah 1/12. Sedangkan yang kedua, peluang beda warna. B sama dengan terpilih 1 merah dan 1 biru. Maksudnya seperti itu ya anak-anak. Maka banyaknya B, anggota B, NB sama dengan 6 kombinasi 1 dikalikan 3 kombinasi 1. Karena ada kelereng merah 6 dan kelereng biru 3. Itu ya. Jadi hasilnya tadi kan sudah kita hitung 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi peluang A banyaknya anggota B dibagi banyaknya ruang sampel ya 18/36 sama dengan 1/2. Jadi peluang terambilnya kelereng berbeda warna adalah setengah atau 1/2. Setelah materi yang sudah diterangkan dari awal sampai dengan akhir, sekarang kita menuju latihan soal. Di situ ada 3 soal, tolong dikerjakan. Saya kasih batas waktu sampai dengan hari ini pukul 23.59 ya. Coba kalian kerjakan. Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri materi pelajaran hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.